4 Kimia. Perkenalkan, nama saya Laras Tiksna Lestari. Perkenalkan, nama saya Andini Nurwanti. Nama saya Nayardana. Nama saya Muhammad Ansarullah. Nama saya Rudiansa. Saya Muhammad Iqbal Alif. Kami di sini akan melakukan praktikum kimia presentasi LKPD titrasi asam basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Alif dari kelas 11 Di sini saya akan mempresentasikan LKPD titrasi asam basa. Pertanyaan kunci. Pertama, berperan sebagai apakah NaOH pada model pertama? Ada yang bisa menjawab? Berperan sebagai basa kuat. Ada yang paham? Sudah paham soal? Sudah? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berdasarkan model pertama, berapakah volume NaOH yang digunakan untuk menitrasikan larutan HCl sampai titrasi dihentikan? Ada yang bisa menjawab? Oke, saya lanjut lagi. Jawabannya, volume NaOH yang digunakan untuk menitrasikan larutan HCl sampai titrasi dihentikan adalah larutan NaOH 0,1 m,50 ml. Semuanya sudah paham? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berdasarkan model pertama, berperan sebagai apakah larutan HCl? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Oke, saya lanjut. Berperan sebagai asam kuat. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya kawan-kawan. Berdasarkan model pertama di atas, konsentrasi zat titrat belum diketahui konsentrasinya, sehingga perlu dilakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi zat titrat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka simpulkanlah pengertian titrasi. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada, saya lanjut. Titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Contohnya sudah saya taruh di link gambar di situ. Oke, nah saya kirim ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Laras Tiksna Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Tiksna Lestari dari kelompok 11 MIPA 4 Kimia. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pertanyaan dari Iqbal, yaitu saya akan menjelaskan untuk nomor 5. Kalian bisa lihat untuk soalnya. Dari model 1 dan informasi di atas, hitunglah berapa konsentrasi asam klorida HCl setelah dititrasi. Jadi di sini jawabannya, kita pertama menggunakan rumus M asam dikali V basa dikali valensi asam sama dengan M basa dikali V basa dikali valensi basa. Perlu kalian ketahui yang simbol M itu adalah kemolaran atau konsentrasi dari asam maupun basa. Kalau yang V itu adalah volume dari basa ataupun asam. Jadi di sini kita ketahui bahwa volume basanya itu 25 mili, sedangkan valensi dari asam klorida itu 0. Terus itu molaritas dari basa itu 0,1 dan volume basa itu 50 mili. Lalu valensi basa dari NaOH itu adalah 1. Lalu M asam dikali 25 mili dikali 0 sama dengan 0,1 dikali 50 mili dikali dengan 1. Jadi 25 milinya dikali 0 itu kan sama dengan 0. Tapi tetap dia dikali sama M asam, sama dengan 0,1 dikali 50 itu sama dengan 0,5, baru 0,5 itu dikali dengan 1 jadinya 0,5 mili. Karena di sini kan yang kita cari adalah konsentrasi atau polaritas dari HCl, makanya kita yang tidak diketahui itu cuma yang polaritas asamnya itu. Nah, asam itu kan HCl, jadinya M asam sama dengan 0,5 mili. Jadi konsentrasi asam klorida HCl setelah dititrasi adalah 0,5 mili. Di sini saya juga akan menjelaskan untuk nomor 1, 2, dan 3 dari pertanyaan kunci selanjutnya LKPD titrasi asam basa. Nomor 1 itu berdasarkan model 2A atau awal titrasi. Pertanyaannya, yang A, berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Yang B, berapa ion OH- pada Guret? Dan yang C, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Dan yang D, bagaimana sifat larutan dalam Erlenmeyer? Di situ kan udah
yang di atasnya itu dari LKPD-nya itu yang model 1, yang model A, ada yang 2A, 2B, 2C, 2D, itu ada tabung guret sampai RLMR-nya kan, itu ada warna-warna sama O hamil sama H plusnya. Di situ juga ada keterangan dari simbol-simbolnya juga. Jadi jawabannya itu yang A, berapa jumlah ion H plus pada Erlenmeyer. Jadi jumlah ion H plus pada Erlenmeyer pada model 2A atau awal titrasi adalah 5 ion H plus. Untuk yang B, jumlah ion O hamil pada buret pada model 2B atau yaitu model 2A atau awal titrasi adalah 9 ion O hamil di dalam buret atau yang di tabung yang panjang itu. Terus tuh yang C, warna larutan dalam Erlenmeyer pada model 2A atau awal titrasi adalah putih keabuan atau masih transparan karena masih pada tahap atau proses awal titrasi. Untuk yang D, sifat larutan dalam Erlenmeyer pada model 2A atau awal titrasi yaitu larutan HCl bersifat asam atau H+. Untuk nomor soal yang kedua yaitu kalian bisa lihat dulu model dari 2D-nya, yaitu berdasarkan model 2B saat titrasi. Pertanyaannya, yang A, berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Jawabannya, jumlah ion H+ pada Erlenmeyer pada model 2B saat dititrasi itu adalah 3 ion H+. Untuk yang B, mengapa jumlah ion H+ berkurang dari jumlah awal titrasi? Karena kalian bisa lihat ya di situ, karena telah terbentuk sebagian molekul H2O saat titrasi dari ion H+ dan ion O hamil, sehingga ion H+ yang awalnya berjumlah 5 itu menjadi 3 ion H+ saja. Karena di situ H2O-nya udah ada jadi molekul baru, jadi molekul H2O karena percampuran gabungan dari ion H+ sama ion O hamil. Jadi yang H+-nya itu sisa 3. Kalau yang O hamilnya itu sudah habis. Nah, terus untuk yang C, molekul baru apa yang terdapat dalam Erlenmeyer? Molekul baru yang terdapat dalam Erlenmeyer adalah molekul H2O, yaitu berjumlah 2 molekul. Lalu yang D, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Jawabannya, saat titrasi model 2B warna larutan dalam Erlenmeyer masih berwarna putih keabuan atau transparan. Walaupun saat titrasi ada molekul baru yaitu molekul H2O dan ion H+ yang berkurang. Jadi dia tetap warna. Kalian bisa lihat dulu model dari 2D-nya, yaitu berdasarkan model 2B saat titrasi. Pertanyaannya, yang A, berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Jawabannya, jumlah ion H+ pada Erlenmeyer pada model 2B saat dititrasi itu adalah 3 ion H+. Untuk yang B, mengapa jumlah ion H+ berkurang dari jumlah awal titrasi? Karena kalian bisa lihat ya di situ, karena telah terbentuk sebagian molekul H2O saat titrasi dari ion H+ dan ion O hamil, sehingga ion H+ yang awalnya berjumlah 5 itu menjadi 3 ion H+ saja. Karena di situ H2O-nya udah ada jadi molekul baru, jadi molekul H2O karena percampuran gabungan dari ion H+ sama ion O hamil. Jadi yang H+-nya itu sisa 3. Kalau yang O hamilnya itu sudah habis. Nah, terus untuk yang C, molekul baru apa yang terdapat dalam Erlenmeyer? Molekul baru yang terdapat dalam Erlenmeyer adalah molekul H2O, yaitu berjumlah 2 molekul. Lalu yang D, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Jawabannya, saat titrasi model 2B warna larutan dalam Erlenmeyer masih berwarna putih keabuan atau transparan. Walaupun saat titrasi ada molekul baru yaitu molekul H2O dan ion H+ yang berkurang. Jadi dia tetap warnanya putih keabuan, belum berubah. Di sini saya akan melanjutkan untuk yang nomor 3. Kalian bisa lihat soalannya ya. Untuk nomor 3, berdasarkan model 2C atau saat titik ekuivalen titrasi.
Soalnya untuk yang A, berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Jadi untuk yang A, jawabannya adalah jumlah ion H+ pada Erlenmeyer pada model 2C atau saat titik ekuivalen titrasi adalah 0 ion H+. Untuk yang B, berapa jumlah ion OH- pada Erlenmeyer? Untuk jawaban yang B, jumlah ion OH- pada Erlenmeyer pada model 2C atau saat titik ekuivalen titrasi adalah 0 ion OH- juga. Jadi kalian bisa lihat di situ untuk di tabung Erlenmeyernya jumlah dari H+ sama OH- itu udah nggak ada ya. Itu udah 0, itu semuanya itu udah dikuasain oleh H2O semua. Untuk yang pertanyaan untuk yang C, berdasarkan jawaban pertanyaan A dan B, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Jadi kenapa ion H+ sama ion OH- itu 0? Karena pada saat titik ekuivalen titrasi, semua ion H+ dan ion OH- telah tertitrasi menjadi molekul H2O semua. Jadi antara ion H+ sama ion OH- itu dia udah terbentuk jadi H2O semua. Jadi ion H+ sama OH- itu 0, sedangkan semuanya itu dikuasai dengan H2O semua. Untuk pertanyaan yang D, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Jadi warna larutan Erlenmeyer pada model 2C atau saat titik ekuivalen titrasi adalah masih berwarna putih keabuan atau transparan. Walaupun OH- sama OH+ itu sudah terbentuk semua menjadi H2O, tapi warna larutannya itu masih putih keabuan atau transparan. Untuk yang E, berdasarkan model 2C, molekul apa yang terdapat dalam Erlenmeyer? Seperti kita ketahui, yang OH- udah habis, yang H+ udah habis, berarti yang ada di dalam Erlenmeyer ya cuman H2O semuanya. Untuk yang F, pertanyaannya adalah apakah sama jumlah ion H+ dan ion OH- dalam molekul H2O yang terbentuk dalam Erlenmeyer? Jadi jumlah ion H+ dan OH- dalam molekul H2O pada Erlenmeyer berjumlah sama. Karena apa? Karena jumlah ion OH- tersisa 4 di dalam buret, sedangkan ion OH- yang masih di dalam buret itu pada model 2C-nya itu oleh karena itu jumlah ion H+ sama dengan ion OH- yaitu sama-sama berjumlah 5 sehingga terbentuk molekul H2O. Jadi di dalam buretnya itu OH- itu ada 9. Tapi yang netes ke dalam Erlenmeyer itu ada 5. Terus di dalam Erlenmeyer H+-nya itu juga 5. Jadi sama-sama terbentuk, makanya H2O-nya juga 5. Jadi yang di atas itu kan tadi sisa 4 tuh. Jadi makanya dia sama-sama berjumlah 5. Oke. Kalau singkat tuh gitu ya. Nanti kalian bisa lihat aja gambarnya di sini, gambar dari Erlenmeyer-nya. Untuk pertanyaan yang G, pertanyaan terakhir dari nomor 3, berdasarkan jawaban dari pertanyaan E dan F, kondisi inilah yang disebut dengan titik ekuivalen. Jadi coba Anda simpulkan apa itu titik ekuivalen. Di sini saya akan menyimpulkan titik ekuivalen adalah titik yang menunjukkan saat titran yang ditambahkan bereaksi seluruhnya dengan zat yang dititrasi. Dengan kata lain, pada titik ekuivalen jumlah mol titran setara dengan jumlah mol titrat menurut stoikiometri. Dan perlu kita ketahui bahwa titik ekuivalen bukanlah titik akhir. Dan keadaan pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi atau jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Sekarang paham? Paham? Ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Ardana dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari naristik. Di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 4. Soalnya itu berdasarkan model 2B saat titrasi berlangsung dan saat 2D saat titrasi dihentikan. Nanti gambarnya akan ditaruh di sebelah sini ya.
Baik, soal yang pertama yaitu yang A, pada saat titrasi berlangsung, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Jawabannya yaitu pada saat titrasi berlangsung, warna larutan dalam Erlenmeyer adalah masih putih keabu-abuan atau masih disebut dengan transparan. Yang B, soalnya pada saat titrasi dihentikan, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Yaitu jawabannya pada saat titrasi dihentikan, warna larutan dalam Erlenmeyer adalah pink keungu-unguan atau bisa disebut dengan lilac. Soal yang C, berdasarkan jawaban pertanyaan A dan B, kondisi tersebut disebut dengan titik akhir titrasi. Jadi menurut Anda apa itu titik titrasi? Jadi di sini saya akan menjelaskan titik akhir titrasi adalah titik dalam suatu reaksi di mana suatu indikator berubah warna. Titik akhir titrasi juga merupakan signal di mana memberitahukan kita untuk berhentikan penambahan larutan standar. Titik akhir titrasi ini dapat diamati dengan menggunakan indikator, sedangkan titik ekuivalen adalah titik atau keadaan di mana antara analit dengan larutan standar tepat bereaksi secara stikiometri. Titik akhir titrasi terjadi bersamaan dengan titik ekuivalen, tetapi ini jarang terjadi dan titik akhir titrasi dapat diamati dengan penambahan indikator pada titrat saat dititrasi. Kemudian soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan titrasi? Ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan. Titrasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk penentuan konsentrasi suatu larutan. Titrasi asam basa juga merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi neutralisasi. Baik, saya akan melanjutkan soal yang nomor 2. Soalnya itu, apa perbedaan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi? Ada yang tahu? Oh, itu saya belum tahu. Kakak, tolong jelaskan. Oke. Jawabannya yaitu titik ekuivalen adalah titik yang menunjukkan saat titran yang ditambahkan bereaksi seluruhnya dengan zat yang dititrasi. Dengan kata lain, pada titik ekuivalen jumlah mol titran setara dengan jumlah mol titrat menurut stoikiometri. Perlu kita ketahui bahwa titik ekuivalen bukanlah titik akhir. Dan keadaan pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi atau jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Sedangkan titik akhir titrasi adalah titik di dalam suatu reaksi di mana suatu indikator berubah warna. Jadi, kalau misalkan sudah titik akhir titrasi itu, suatu indikatornya pasti akan berubah warna karena dia udah dalam akhir titrasi. Titik akhir titrasi juga merupakan signal di mana memberitahukan kita untuk memberhentikan penambahan larutan standar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Nurwati. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. saya akan melanjutkan pertanyaan dari Naya. Yang pertama, berdasarkan tabel pengamatan percobaan pertama yaitu titrasi asam kuat oleh basa kuat, bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Oke, saya akan menjawabnya. Di sini jawabannya adalah indikator phenolphthalein. Perubahan warna pada indikator phenolphthalein adalah warna bening menjadi warna merah muda atau bening sampai ke merah muda. Selanjutnya adalah indikator metil jingga. Perubahan warna pada indikator metil jingga adalah dari warna merah menjadi warna kuning, yaitu dari merah ke kuning. Yang ketiga, indikator metil merah. Perubahan warna pada indikator metil jingga adalah dari warna merah menjadi warna kuning, yaitu merah ke kuning. Oke. Yang B, berapakah pH larutan campuran pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Berapa Apa kita? ada yang tahu? Dah. Saya mau tahu. Saya tidak tahu. Saya akan menjawabnya, yaitu indikator phenolphthalein. pH larutan campuran pada indikator phenolphthalein adalah 8,3 sampai 10. Pada indikator metil jingga, pH larutan campuran pada indikator metil jingga yaitu 2,9 sampai 4,0. Pada indikator metil merah, pH larutan campurannya adalah 4,2 sampai 6,3. Yang C, berdasarkan tabel 2 pada informasi, berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat? Saya akan menjawabnya. pH larutan garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat adalah 7, yaitu netral.
Yang D, berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi asam kuat dan basa kuat oleh basa kuat? Jawabannya, indikator yang tepat digunakan dalam titrasi asam kuat oleh basa kuat adalah indikator yang perubahan warnanya mendekati sesuai sekitar titik ekuivalennya. Misalnya, indikator fenolftalein, indikator metil jingga, dan indikator metil merah. Oke, yang nomor 2, silakan lihat tabel di atas. Oh, jadi ini itu. Berdasarkan tabel pengamatan percobaan 2, yaitu titrasi asam lemah oleh basa kuat, A. Bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Jawabannya, indikator fenolftalein. Perubahan warna larutan pada masing-masing indikator fenolftalein setelah tercapai titik akhir titrasi adalah warna merah muda. Yang kedua yaitu indikator metil jingga. Perubahan warna larutan pada masing-masing indikator metil jingga setelah tercapai titik akhir titrasi adalah warna kuning. Yang ketiga, indikator metil merah, yaitu perubahan warna larutan pada masing-masing indikator metil merah setelah tercapai titik akhir titrasi adalah warna merah. Yang B, berapakah pH larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Apa ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Saya mau tahu sekali, Mbak. Tolong Oke, jelaskan. saya akan Tolong menjawab. jelaskan saya. Indikator fenolftalein, pH-nya yaitu campuran pada masing-masing indikator fenolftalein setelah tercapai titik akhir titrasi adalah 10. Pada indikator metil jingga, pH campuran pada masing-masing indikator metil jingga setelah tercapai titik akhir titrasi adalah 4. Pada indikator metil merah, pH campuran pada masing-masing indikator metil merah setelah tercapai titik akhir titrasi adalah 4. 4 ya kawan-kawan, mengerti semua paham. Lanjut. Berdasarkan tabel 2 pada informasi, berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat? Jawabannya di sini adalah pH larutan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat adalah 7, bersifat basa. Oh, Ini lebih besar dari 7, bersifat basa. lebih besar. Yang D, Paham, Mbak? berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi asam lemah oleh basa kuat? Jawabannya yaitu indikator yang tepat digunakan dalam titrasi asam lemah oleh basa kuat adalah indikator yang perubahan warnanya mendekati sesuai sekitar titik ekuivalennya. Misalnya indikator fenolftalein, indikator metil jingga, indikator metil merah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansarullah dari kelas 11 MIPA 4 ingin melanjutkan presentasi dari Andini. Untuk pertanyaan nomor 3 bisa lihat tabel di atas ini ya. Pertiga, berdasarkan tabel pengamatan percobaan 3, titrasi basa lemah oleh asam kuat. Yang A, bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Ya bagaimana? Ada yang tahu? Bagaimana jelasin? Jawabannya, indikator fenolftalein. Ya. Perubahan warna pada larutan masing-masing indikator fenolftalein setelah tercapai titik akhir titrasi adalah warna merah muda. Oh, merah muda. Kemudian indikator metil jingga. Ya, Perubahan warna larutan pada masing-masing indikator metil jingga setelah tercapai titik akhir titrasi adalah warna kuning. Oh, kuningnya. Kemudian indikator metil merah. Ya. Perubahan warna larutan pada masing-masing indikator fenolftalein setelah tercapai titik akhir titrasi adalah warna merah. Oh ya, merah. Oke, saya paham. Kemudian lanjut yang B. Ya, B. Berapakah pH campuran pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Ada yang tahu? Berapa? Berapa? Tanya. Tahu dong. Kasih tahu dong, kita perlu tahu, Cok. Kasih paham. Jawabannya, Oke. yang pertama indikator fenolftalein. Ya. pH campuran pada masing-masing indikator fenolftalein setelah tercapai titik akhir titrasi adalah 8. Oh, 8. Kemudian indikator metil jingga. Ya. pH campuran pada masing-masing indikator metil jingga setelah tercapai titik akhir titrasi adalah 5. Oh iya, 5 depan. Kemudian indikator metil merah. Ya. pH campuran pada masing-masing indikator metil merah setelah tercapai titik akhir titrasi adalah 6. Oh iya, nah. Oke. Paham. Kita lanjut ke yang C. Ya, C. Berdasarkan tabel nomor 2, pada informasi berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari basa lemah oleh basa kuat? Ya, berapa itu, berapa? Jawabannya,
Ya. pH larutan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat adalah lebih kecil dari 7. Oh, berarti bisa 6, bisa 5. Indikator metil jingga setelah tercapai titik akhir titrasi adalah warna kuning. Oh, kuningnya. Kemudian indikator metil merah. Ya. Perubahan warna larutan pada masing-masing indikator phenolphthalein setelah tercapai titik akhir titrasi adalah warna merah. Oh ya, merah. Oke, saya paham. Kemudian lanjut yang B. Ya, B. Berapakah pH campuran pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Ada yang tahu? Berapa? Nggak, berapa? Tanya. Kasih tahu dong, kita perlu tahu, Cok. Kasih paham. Jawabannya. Oke. Yang pertama, indikator phenolphthalein. Ya. pH campuran pada masing-masing indikator phenolphthalein setelah tercapai titik akhir titrasi adalah 8. Oh, 8. Kemudian indikator metil jingga. Ya. pH campuran pada masing-masing indikator metil jingga setelah tercapai titik akhir titrasi adalah 5. Oh iya, 5 depan. Kemudian indikator metil merah. Ya. pH campuran pada masing-masing indikator metil merah setelah tercapai titik akhir titrasi adalah 6. Oh iya, 6. Oke. Paham. Kita lanjut ke yang C. Ya, C. Berdasarkan tabel nomor 2, pada informasi berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari basa lemah oleh basa kuat? Ya, berapa? Jawabannya, Ya. pH larutan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat adalah lebih kecil dari 7. Oh, berarti bisa 6, bisa 5. Bisa. Oke. Kemudian lanjut yang D. Berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi basa lemah oleh basa kuat? Apa itu apa? Nggak. Jawabannya, indikator yang tepat digunakan dalam titrasi asam kuat oleh basa lemah adalah indikator yang perubahan warnanya mendekati sesuai sekitar titik ekuivalensinya. Oh. Misalnya, Nah, indikator phenolphthalein, oke. metil jingga, dan Ya. metil merah. Oke. Paham. Oke, saya lanjut ke nomor 1. Ya, nomor 1. Di bawah ini merupakan tabel trayek pH dan perubahan warna dari beberapa indikator. Ini tabelnya bisa dilihat di sini. Oh ya, itu dia kawan-kawan yang mulai tabelnya itu ya. Yang A, jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam asetat dengan larutan natrium hidroksida 0,1 ml. Dari tabel trayek pH di atas, indikator apa yang tepat digunakan oleh murid SMA tersebut? Nah, itu apa itu indikator yang tepat? Jawabannya yang A ya, Ya. yaitu phenolphthalein Oh, merupakan asam lemah. Sedangkan NaOH termasuk ke dalam basa kuat. Iya. Jika asam lemah dititrasikan dengan basa kuat, maka hasil titrasi akan cenderung menjadi basa. Iya, bahasa-bahasa. Basa sendiri memiliki pH lebih besar dari 7. Ya, berarti di atasnya kayak 8, Ya. 9, lanjut lagi. Karena itu, pada kasus ini, phenolphthalein cocok digunakan sebagai indikator. Oke. Paham teman-teman? Itu tabelnya. Kemudian yang B, jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam klorida dengan larutan natrium hidroksida 0,1 m, dari tabel trayek pH di atas, indikator apa yang tepat digunakan oleh murid SMA tersebut? Nah, itu indikator apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Kita perlu tahu. Dan jawabannya adalah yaitu masuk ke metilen merah. Ya, oke. Itu ya, tahu. HCl merupakan asam kuat dan NaOH sendiri termasuk basa kuat. Jika sama-sama kuat, maka pH biasanya akan sama-sama 7 Ya. atau mendekati angka 7. Pada kasus ini, metilen merah dapat digunakan sebagai indikator karena memiliki trayek pH 4,2. Iya, 4, oh ya bisa jadi 4, itu. Ayo, lanjut. Jadi gimana? Lanjut aja. Dari mana? Memiliki trayek pH 4,2 sampai 6,3, di mana 6,3 di sini mendekati angka 7 Ya. sebagai pH netral. Oke. Kemudian yang C ya. Ya, aja. Jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam klorida dengan larutan amonium hidroksida 0,1 m,
Dari tabel trayek di atas, indikator apa yang digunakan oleh murid SMA tersebut? Indikator apa itu? Dari tak. Ayo. Dan jawabannya adalah metil jingga. Oke, metil jingga. HCl asam kuat Ya, ditambah NH 4OH asam lemah, maka hasilnya akan cenderung asam. Oke, asam. Asam sendiri memiliki pH lebih kecil dari 7. Ya. Maka dari itu, pada kasus ini metil jingga merupakan indikator yang tepat untuk titrasi karena memiliki trayek pH 2,9 sampai 4,0 yang merupakan pH asam. Oh, oke, Pak. Sekian dari saya. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Ansarullah. Saya ingin membaca bagian evaluasi. Oke, lanjut. Kevin adalah seorang murid SMA yang sedang duduk di kelas 11. Kevin akan melakukan praktikum titrasi 25 ml larutan asam cuka CH3COOH 0 KOH di dalam burat sebelum titrasi adalah 50 ml. Oke. Pada saat titrasi dihentikan volume larutan titran menjadi 30 ml Iya, Bu. dan warna larutan menjadi warna merah muda serta pH larutan sama dengan 9. Oke, 9. Kemudian A. Apa saja peralatan utama yang diperlukan ke Kevin untuk melakukan titrasi? Nah, apa saja? Ayo. Jelaskan. Jelaskan. Sapir. Kemudian burat statis, Statis, corong, pipet tetes, pipet tetes, gelas beker, gelas beker, pelan, lem, alas putih. alas putih. Oke. Kemudian B. B. Larutan apa yang menjadi titrannya? Apa itu, ayo? Titran. Yaitu adalah larutan asam cuka. asam cuka. Oke. Kemudian C. C. Larutan apa yang menjadi titrannya? Oke, apa itu? Titran. Ya, Titratnya. Larutan kalium hidroksida. Oke, Kemudian kalian D. Ya, yang D, ayo. Berapakah volume KOH yang digunakan dalam titrasi tersebut? Nah, itu ada berapa? 20 ml. Oke, lanjut ayo. Kemudian E. Dari ion H+ dan ion OH- dalam larutan selama titrasi berlangsung, ion apa yang jumlahnya lebih dominan sebelum titrasi menjadi titik ekivalen? Ada yang tahu? Ada. Ion OH-. Kemudian F. Apa warna larutan dan berapa pH larutan saat titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Ada yang Berapa, tahu? Ada. Ya, jawabannya adalah warna merah muda serta pH larutan sama dengan 9. Oke, 9. Dan kemudian ada di atas, bisa Ya, dilihat ini kawan-kawannya. tabel di atas. Tabelnya ya. Batasan tabel. Bacakan tabel trayek pH dan perubahan warna dari beberapa indikator di atas. A. Jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam cuka CH3COOH. Ya, lanjut. Oke. Ya, dengan larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Dari Oke. tabel trayek pH Ya. di atas, indikator apa yang tepat digunakan untuk murid SMA tersebut? Ya, itu Ada ada. tahu? Apa itu? Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah Ya. phenolphthalein. Ya, oke, lanjut. COH merupakan asam lemah, sedangkan Ya. NaOH termaksud ke dalam basa kuat. Oke. Jika asam lemah dititrasikan dengan basa kuat, maka Terus? hasil titrasi akan cenderung menjadi basa. Oke. Basa sendiri memiliki pH lebih dari 7, karena itu pada kasus ini phenolphthalein cocok digunakan sebagai indikator. Oke. Kemudian yang B. Ya, yang B. Jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam cuka dengan larutan natrium hidroksida NaOH
0,1 molar. Dari tabel trayek PH di atas, indikator apa yang tepat digunakan murid SMA tersebut? Indikator apa? Apa itu? Indikator. Ya, jawabannya adalah phenolphthalein. Oke. CH3COOH merupakan asam lemah, sedangkan NOH termaksud ke dalam basa kuat. Oke. Jika asam lemah dititrasikan dengan basa kuat, maka hasil titrasi akan cenderung menjadi basa. Oke. Basa sendiri memiliki pH lebih dari 7. Karena itu pada kasus ini phenolphthalein cocok digunakan sebagai indikator. Jawabannya sama ya. Jadi ya kawan-kawan, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada, oke. Ini kami akan membacakan kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban yang tadi ya. Jadi yang pertama, titrasi. Titrasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk penentuan konsentrasi suatu larutan. Titrasi asam basa juga merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Oke, kesimpulan kedua dilanjutkan oleh Laras. Nomor 2, kesimpulan dari titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah titik dalam suatu reaksi di mana suatu indikator berubah warna. Titik akhir titrasi juga merupakan sinyal di mana memberitahukan kita untuk memberhentikan penambahan larutan standar. Naya? Oke, baik. Yang ketiga yaitu kesimpulannya titik ekuivalen titrasi. Titik ekuivalen titrasi adalah titik yang menunjukkan saat titran yang ditambahkan bereaksi seluruhnya dengan zat yang dititrasi. Dengan kata lain, pada titik ekuivalen jumlah mol titran setara dengan jumlah mol titrat menurut stoikiometri. Oke, selanjutnya Dini. Yaitu kesimpulan dari pertanyaan kunci dan latihan soal. Berdasarkan pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator yang tepat untuk jenis titrasi A, titrasi asam kuat oleh basa kuat. Indikator yang tepat untuk titrasi asam kuat dan basa kuat adalah indikator metil jingga. Oke, kemudian untuk yang B, titrasi asam lemah oleh basa kuat. Indikator yang tepat untuk jenis titrasi asam lemah dan basa kuat adalah indikator phenolphthalein. Oke, Rudi. Ya, kemudian yang C, titrasi basa lemah oleh asam kuat. Indikator yang tepat untuk jenis titrasi basa lemah dan asam kuat adalah indikator metil merah. Oke. Sekian dari kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.